Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kompetensi di bidang teknologi informasi. Ini pertemuan ke-12 ya, setelah kemarin UTS, kemudian mengerjakan presentasi kelompok. Nanti kita akan bahas mengenai kompetensi bidang IT. Jadi secara garis besar nanti latar belakang dari kompetensi bidang IT adalah kita tahu ya kehadiran teknologi informasi ini sudah mempengaruhi perubahan yang sangat besar dalam semua bidang ya, di Indonesia gitu ya. Apalagi adanya pandemi kemarin ya, ini membuat semua bidang itu untuk segera mau move on, segera mau berubah dengan cepat ya, agar tidak ketinggalan teknologi seperti itu, agar bisa survive di tengah pandemi ya. Kita di bidang pendidikan ya dipaksa untuk segera melakukan pembelajaran secara daring ya, secara asinkronis ya. Ya, seperti itu. Kemudian kehadiran TI ini berpengaruh besar ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan birokrasinya semakin flat. Kita tahu sekarang ini saat kita mau melakukan komunikasi dengan gubernur gitu ya, kita tinggal lakukan dengan melalui media sosial baik Instagram maupun Twitter, seperti itu ya. Jadi semakin mudah. Kalau dulu harus melalui kepala desa camat ke bupati ke gubernur, itu pun kalau pas ketemuan gitu ya. Nah, sekarang dengan medsos ini bisa lebih cepat dan birokrasinya lebih flat ya. Kemudian yang kedua, komunikasi antara atasan dan bawahan ini semakin cepat dan murah ya. Cepat dan murah. Kalau dulu komunikasi dari pusat, surat dari pusat ke daerah itu harus melalui kantor pos, kemudian dikirimkan ke daerah-daerah. Sekarang bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email ya, sehingga lebih cepat dan juga lebih murah. Nah, selanjutnya distribusi antar bagian berlangsung dengan sangat cepat. Ini jelas ya, dengan adanya media email, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian setiap lini semakin produktif dan juga cerdas. Kita tahu ya, zaman dulu itu kalau kita kebingungan tentang komputer, kita langsung panggil tukang servis ya. Ya, misalkan komputernya error. Sekarang ini kalau kita error ya, komputer error, kita cari dulu lewat YouTube ya. Kalau di YouTube itu semuanya ada gitu ya. Mau cari apa aja ada, mau cari bagaimana cara masak ini itu ada gitu ya. Jadi semuanya semakin produktif dan semakin cerdas. Kemudian efisien, efektif ya. Jadi jelas ya, dengan kemudian teknologi informasi ini menjadi lebih efisien, waktu kita lebih efisien ya, waktu lebih hemat, kemudian tujuan tercapai ya. Jadi kalau efisien itu adalah lebih murah, lebih hemat, lebih cepat, efisien. Tapi kalau efektif itu lebih tepat sasaran gitu ya. Nah, kayak sekarang dengan media Zoom ini kita bisa melakukan webinar dengan mengundang pakar-pakar yang sangat berkelas itu ya. Pakar-pakar yang di pusat di Jakarta bisa kita undang lewat webinar. Kalau dulu kan nggak bisa, harus mendatangkan orang pusat tuh harus sewa hotel ya, kemudian makannya dia gimana ya, perjalanan kita semua nanggung. Tapi kalau dengan lewat Zoom ini ya kita tinggal transfer nggak terlalu mahal gitu ya biayanya, dan bisa lebih murah seperti itu. Kemudian standar kompetensi di bidang TI ini ada yang namanya SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Dia yang melakukan sertifikasi sebuah pekerjaan ya. Dengan sertifikasi tersebut nanti bisa memudahkan kita untuk melamar pekerjaan itu. Kemudian kompetensi di bidang TI ya. Kompetensi bidang TI ini ada beberapa bagian ya, ada beberapa hal. Yang pertama, makin langka orang yang bisa menempati suatu posisi itu akan mendongkrak value orang tersebut. Jadi kalau semakin jarang orang yang bisa,
itu semakin mempunyai nilai value yang tinggi bagi orang tersebut. Jadi kalau dia bisa jaringan lah, karena cyber security atau di bidang jaringan ini sangat sedikit, karena oleh sebab itu value-nya orang tersebut akan tinggi, gajinya akan tinggi, seperti itu. Kemudian di bidang TI itu tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu dan sangatlah spesifik, seperti itu. Kemudian dua profil penting dalam calon melamar itu adalah bidang akademis sama bidang non akademis, ya. Bidang akademis itu adalah bidang kuliah itu ya, sama non akademik sertifikat dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis pekerjaan bidang TI ini menurut SKKNI LSP Telematik itu ada namanya operator, ada yang namanya programmer, ada yang namanya jarkom, ya. Jarkom nanti ada dibagi lagi menjadi dua, CTS, ya, komputer teknik support, sama multimedia dan juga audiovisual. Ini menurut SKKNI LSP Telematika. Nah, sedangkan menurut Depkominfo itu ada yang namanya komputer operator, itu hampir sama ya, komputer programmer, kemudian komputer technical support, sama komputer network dan sistem administrasi. Ada multimedia, ada teknisi telekomunikasi satelit, IT security dan juga CIO, ya. Kemudian ada juga data scientist sama data analis. Nah, kemudian jenis pekerjaan IT, ya, secara umum IT itu ada namanya sistem analis, ada analis programmer, ada ERP, ada sistem programmer, ada web designer, ya, ada sistem engineer, ada tester, database administrasi dan manager, IT manager, project manager, juga akun manager. Kemudian keahlian di bidang IT sangat banyak, ya, bisa mencapai ratusan keahlian. Tapi bagaimana sertifikasinya? Ya, sehingga ada yang namanya sertifikat-sertifikat. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh nasional maupun internasional. Yang pertama sertifikat sistem manajemen mutu, ya, dan namanya sertifikat sistem manajemen lingkungan. Ada sertifikat produk, ada sertifikat ekolabel, ada sertifikat HACCP, ya. Ada sertifikat yang internasional itu ada Adobe sertifikasi testing, ada Avaya, ada CompTIA, LPI, Linux Professional Institute, ada MySQL, Novell, Sun, SAP, Veritas dan lain sebagainya. Nah, kemudian objek kompetensi itu ada dibagi menjadi 5 ya, secara umum ya. Ada kompetensi profesi programming dan networking, ada aplikasi perkantoran, ada desain grafis dan juga ada multimedia. Nah, sedangkan kompetensi profesi di bidang programming itu banyak banget ya. Ada practical programmer, ada programmer, analis programmer, web programmer, database, junior, ya, banyak banget. Kemudian kompetensi bidang networking ini ada technical support, ada junior network administrasi, ada network administrasi, ada senior, ya, seperti itu. Dan terakhir beberapa bidang kerjaan tertentu, misalkan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan prosesnya. Jadi kita ini mau arahnya kemana gitu ya, mau ke arah profesional, mau arah akademis, atau mau arah manajer dan supervisor, atau semua pihak yang terlibat dalam bidang IT. Jadi kalau kita mau ke profesional IT, ya kita harus menjadi dari awal, harus belajar tadi menjadi operator, administrasi, developer, engineer dan spesialis, nanti sampai menjadi seorang ahli IT gitu. Kemudian kalau kita mau jadi akademisi IT, ya kita harus menjadi seorang trainer, pengajar, instruktur, guru gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi dosen, ya teman-teman harus lanjut ke D4 kemudian ke S2. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.